Nah, dibilang tambah cantik iya, alhamdulillah. iya, tapi ada nih yang beberapa yang bertanya seperti ini. Kemarin kan baru sempat operasi Bariatrik. ya, bariatrik. Itu gimana tuh perkembangannya sampai saat ini, udah ada perubahan sampai sejauh mana sih? Kalau nimbang sih, gue kalau diet nggak pernah nimbang ya. Aku kalau diet tuh nggak pernah nimbang, gitu. Jadi tapi kalau lingkar pinggang itu selalu kelihatan. Itu tuh udah yang menyusut jadi 20 sentian gitu. Menyusut jadi 20 cm. Ini kan banyak netizen yang membandingkan nih dengan bariatrik yang dilakukan oleh Peneli. Katanya kan langsung dadakan kurus, tapi Kalisa kayaknya agak sedikit lama nih prosesnya. Oh iya, kan metabolisme tubuh orang itu beda-beda ya. Gitu. Tapi ini udah lumayan loh. Gitu, udah bisa pakai celana juga kayak gitu. Untuk pakaian-pakaian yang dipakai beberapa bulan lalu masih bisa dipakai sekarang? Udah banyak longgarnya. Gitu. Terus soal ini nih, kemarin kan juga sempat operasi hidung kalau nggak salah ya? Enggak ada. Hanya nanam benang aja yang kita liputan itu? Iya. Oke, mungkin Kalisa, dari semua treatment yang kamu jalani nih, Kak, tujuan atau goals kamu apa sih? Mungkin boleh diceritain. Ya biar ini aja, manja aja di kamera wartawan, ya kan? Biar nggak ada pori-porinya. Biar nggak ada pori-porinya. Mungkin selain itu apa sih? Karena kan kamu juga sempat pernah bilang bahwa kamu nih pengen fokus nih untuk di dunia entertainment nantinya. Kira-kira untuk spare waktu yang kamu siapin sendiri untuk bisa terjun ke dunia entertainment itu berapa bulan sih? Please. Maksudnya gimana ya? Tadi kamu bilang perawatan, treatment semua yang kamu lakukan ini untuk nanti kamu berkarya nantinya. Nah itu mungkin spare waktu yang kamu siapin untuk nanti bisa berkarya di entertain kapan sih? Karena kan ditunggu-tunggu nih. Nggak ada, berjalan aja. Berjalan aja. Iya. Karena kan bukan yang kayak operasi besar gitu kan. Ya bariatrik termasuk operasi besar, tapi recovery-nya nggak terlalu lama gitu. Warawiri juga di berbagai podcast sampai sejauh ini, walaupun ada beberapa kasus nih sedang kamu jalani nih sebagai itu, dan mungkin sewoles itu kamu warawiri kesana kesini. Nanyanya nggak santai. Kepikiran nggak maksudnya dengan yang kasus yang sedang kamu jalani ini? Nggak ada kepikiran, happy aja. Ya kan? Kerja aja. Live streaming di TikTok, lagi aktif di medsos TikTok gitu kan. Oke, kemarin kan juga akhirnya kan kemarin kamu mendatangi Barreskrim dan melakukan tes DNA. Mungkin kamu sedang menunggu-nunggu nih hasilnya nih. Apa sih kamu harapin dari hasil tes DNA? Hasilnya sih 99% ya, 100% pasti itu positif, dan kalau itu negatif itu udah fix direkayasa gitu. Kenapa kamu punya keyakinan bahwa fix itu direkayasa? Ya karena saya sekali lagi saya tidak pernah berhubungan dengan siapapun saat saya masih berhubungan dengan beliau gitu. Artinya kalau hasilnya nggak sesuai, kamu pengen untuk tes lagi di tempat lain atau? Harusnya seperti itu sih. Maunya sih di Singapura ya, kayak gitu. Oh, artinya ada langkah-langkah lain ya yang akan kamu tempuh ya jika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kamu nih. Iya. Ya semoga aja tidak ada rekayasa ya gitu. Atau permainan belakang gitu. Kalau hasilnya positif, artinya tuntutan kamu selama ini akan berjalan dong, dan untuk tuntutan buat anak sendiri nih, nafkah sendiri nih, akan sesuai dengan ekspektasi kamu yang kemarin atau seperti apa? Akan lebih gede lagi? Maksudnya gimana? Kan kemarin kan kamu sempat bilang bahwa akan ada Bentar ya, bentar. tuntutan nafkah yang berapa belas M itu. Nah itu akan sesuai nggak kalau misalnya hasilnya positif nih, 99%? Ya itu harus di ini ya, ya harus sesuai gitu. Karena itu kan udah berdasarkan hukum gitu. Hukum yang ada di Indonesia. Akan udah siapin tuntutan lain nggak kalau misalnya hasilnya positif? Gimana? Keinginan lain atau tuntutan lainnya kalau misalnya hasilnya sebelum? Nggak ada sih, saya nggak baik nuntut selain hanya ya udah pendidikan anak gitu kan, aset untuk anak gitu aja sih. Kemarin di Barreskrim juga perdana tuh kamu bertemu kembali dengan RK, malu-malu kucing nggak sih? Kita nggak ketemu yang gimana ya, dan ini nggak bisa aku publish, sorry ya. Jadi kita tes DNA juga di ruangan berbeda, lantai yang berbeda. Dia di lantai 15, saya di 16, tapi disaksikan juga sama PH-nya ya Bapak Muslim. Begitupun sebaliknya,
kuasa hukum saya juga menyaksikan saat Pak RK lagi diambil darahnya gitu, proses DNA-nya gitu. Artinya kemarin nggak sempat ketemu ya, atau nggak sempat ngobrol. Ada deh. Nah, Kak, ini nih pertanyaan sebaliknya nih. Kalau misalnya itu hasil nggak 99% atau nggak akurat keterangannya, Nggak mungkin. kamu akan mau melakukan tes DNA Ulang. ulang. Nah, ini kan kabar terbaru juga katanya si R juga pengen untuk melakukan tes DNA. Emang intervensinya diterima ya? Emang intervensinya? Iya, intervensinya diterima di Aduh, itu dia juga manusia bayaran kok. Hmm. Iya. Kamu kaget nggak waktu intervensi? Jadi begini, ini masih diduga ya, masih diduga. Jadi ada beberapa case di sini yang kayak kemarin kasus ruling bambu, tahu kan, yang out of context banget. Ya itu jadi udah masuk ke telinga saya kalau misalnya ada suap 1,2 M. Makanya saya bikin reels di medsos ya kan, VT di medsos 1,2 M itulah gitu. Tapi ditolak sih karena kebetulan itu kawan saya lama gitu. Ini masih diduga ya gitu. Jadi aku belum bisa bilang iya atau enggak gitu. Karena ini kan kasus ini viral itu kan setelah yang sama Bapak up juga gitu. Padahal story video itu udah lama gitu kan. Iya. Artinya bisa nggak sih kita bilang begini, ada dugaan banyak, adalah oknum-oknum yang menjegal. Iya, itu pasti ada. Itu pasti ada yang kayak gitu-gitu. Saya sangat tahu banget gitu. Tapi kita kan nggak boleh seujon ya. Jadi saya simpan aja di hati saya gitu. Cuma kalau misalnya kemarin itu lagi menggebu-gebu, lagi benar-benar emosi, ya udah, jadi saya mau sampaikan kan. Medsos saya lagi kebenet kebetulan. Jadi pas saat emosi itu menggebu-gebu, nggak jadi saya live tuh waktu itu gitu. Artinya mau dibilang R ini kaki tangan orang yang Ya, dia tuh orang nggak jelas gitu. Nggak jelas tiba-tiba masuk gitu. Kan diketawain aja sama se-circle saya, dia tuh diketawain. Tapi gimana sih kalau orang nggak jelas tapi intervensinya di pengadilan tinggi Bandung diterima? Mungkin cuan, ditunjangi, nggak mungkin kalau nggak. Ditunjangi ya. Tapi kamu kaget ya ketika dengar pertama kali berita itu keluar bahwa ada intervensinya diterima? Kaget tuh? Langsung hubungin pihak kuasa hukum kamu? Biasa aja, udah tahu permainannya, udah tahu alurnya gitu loh. Teman se-circle saya di Pamulang pun tuh udah ketawa-tawa aja ngeliatnya. Ya memang agak-agak gila aja gitu loh si RV ini gitu kan. Jadi itu alasan kamu sesantai ini ya selama ini ya? Iya. Karena udah tahu. Kan udah tahu jalannya gitu. Nah, tanggapan kamu dong terkait si RV ini juga minta untuk tes DNA? Aneh sih. Mau ngapain lu? Ikut-ikutan? Disuruh siapa? Udah itu aja. Karena dia yakin banget, karena coba kalau kakak. Nah makanya udah dari situ aja, disuruh siapa? Udah itu aja. Nah, dengan adanya RV ini, posisi kamu ini kan makin melemah nih, Miss. Enggak. Karena kebenaran itu akan menemukan jalannya. Gitu. Mau sampai kapan gitu loh. Bermain licik tuh mau sampai kapan? Terus sudah banyak karma ya kan gitu. Dari kasus kamu nih, jika kita berkaca kembali nih, mungkin apa sih yang pengen kamu bilang bahwa ini jadi pelajaran penting dalam hidup kamu, untuk kamu ngomong juga nih ke publik nih, bahwa kan kamu bilang tadi banyak juga yang menjegal kamu, terus kerikil lah itu. Kerikil lah buat saya. Ya biar aja, mungkin ini Tuhan kasih ini biar terbentuk mental saya untuk jadi orang besar gitu kan. Maaf, cut dulu. Nek. Udah. Kalau keluarga sih selalu support ya gitu, selagi saya benar dan ya selalu support keluarga gitu.
Kita setiap hari emang ada selalu kumpul setiap minggunya tuh setiap minggunya itu pasti ada kumpul-kumpul keluarga ya. Dan ya udah disupport karena mereka tahu yang benarnya seperti apa, kebenarannya seperti apa begitu. Oke, Lis. Ini kan balik lagi nih bahwa yang tadi aku bilang kamu melakukan berbagai macam treatment, terus dari style kamu yang makin fashionable itu. Kamu ini kan anak Gen Z. Dari dulu gue ini kali fashionable kali, jawaban aku harus fashionable kali, gitu. Nah, kamu ini kan kalau mau dibilang kan masih tergolong anak-anak Gen Z nih. Masa gentong kali. Anak Gen Z itu kan punya pemikiran yang liar ya, Lis. Kamu sendiri punya ketakutan gak sih dengan komen-komen yang sering mereka ngetik? Alhamdulillah sekarang netizen putar arah ya, gitu. Putar arahnya gimana? Ya jadi banyak yang support, gitu. Masa nggak tahu? Makin banyak yang support kamu, mendukung kamu dalam Iya. kasus yang sedang kamu Iya. jalani ini. Bentuk support dari mereka mungkin seperti apa sih? Mungkin boleh kamu jelasin beberapa. Ya banyak, ntar di riset aja. Oke. Nah, dari outfit yang kamu pakai balasan juta itu honor kamu yang selama ini kamu berjuang? Enggak, ada juga beberapa sponsor ya kayak Bunda Cindy Samuel. Ada kasih aku outfit seharga belasan juta kayak gitu. Kalau aku main ke rumahnya kayak dikasih, tapi sebagian juga ada juga yang memang bayar pribadi gitu, tapi nggak belasan juta lah, masih jutaan lah, masih oke lah gitu, masih affordable lah harganya gitu. Karena kita kan kalau di kamera kan ya memang harus totalitas aja gitu, dari zaman dulu pun Lisa kayak gitu, LM ya kayak gitu. Oke. Nah, Lis, itu kemarin tahu nggak bahwa ada salah satu teman atau klien kamu atau pelanggan kamu yang melaporkan kamu ke Polres Jatim terkait dengan penggelapan puluhan juta? No comment, karena nggak penting, itu banyak banget fitnahannya, Syai. Dia kan diserang kan gitu sama satu grup, karena ya adalah pokoknya lucu sih itu. Emang nggak mau komen banget, lucu banget. Ini orang ngapain sih gitu. Publik juga menilai bahwa itu duit nggak seberapa tapi dilaporin dan bisa punya. Tujuannya apa preskon? Panggung kah? Gitu. Nggak mau dibilang pansus, tapi orang udah bisa nilai itu pansus gimana. Pak, males saya ngeladeninnya gitu. Tapi mungkin itu kekeliruan kamu atau mungkin seperti apa nih yang akhirnya. No comment. Karena nanti bakal ada bom waktunya di mana saya menjelaskan semuanya. Di sini banyak sekali fitnahannya. Gitu. Saya nggak takut sih selagi saya benar. Fitnahan ini makin kencang nih. Iya. Gimana cara kamu membentengi diri kamu dengan fitnahan ini? Mengkontrol. Ya udah, blok, cut off, udah. Terserah dia mau ngomong berkoar apapun itu. Alhamdulillah mas, rezeki saya, gitu loh. Mau digimanain sama ya manusia macam kayak gitu ya, gak ada masalah. Pun apa yang di Polda ditolak kan, makanya berubah ke Jaktim tuh. Ini kan terkait dengan bisnis pajamas kamu kan. Akhirnya berdampak nggak sih dengan laporan yang Tahu pajamas saya, terima kasih loh. Pajamas saya laku keras. Setiap hari ada permintaan, sampai keteteran gitu. Artinya pelanggan kamu yang lain juga nggak terganggu ya? Enggak. Dengan masalah itu ya? Awalnya terganggu, tapi karena dia diserang sama satu grup saya yang membela saya gitu, jadi ya orang jadi putar arah lagi gitu kan. Nah udah sampai situ aja, membahas dia jangan ngapain dikasih panggung. Oke, Lis, mungkin persiapan yang kamu lakukan nih untuk menunggu hasilnya nanti ini seperti apa sih? Ini berapa hari lagi hasilnya mungkin keluar? Orang kan bilang itu 5 sampai 10 hari ya, kayaknya enggak deh, 10 hari lebih mungkin gitu. Karena kita tes DNA di Indonesia, yang tahu saya kalau mau cepet itu di luar negeri ya, di Singapura ya, 2 jam ya katanya jadi ya, dan akurat. Gimana? Kemungkinan katanya keluar 17 Agustus ya. Ya kita, saya juga nggak tahu, saya juga belum ada laporan apapun terkait itu gitu hasilnya. Oke, jadi kita berandai-andai nih kalau misalnya pihak sebelah yang menangani hasilnya kan akan banyak tuntutan. Kamu udah siap nih menghadapi semua? Siap dengan segala konsekuensinya, tapi pihak sana juga ya aneh sih kalau negatif itu. Emang benih tuyul kan, nggak mungkin.
negatif dan kamu heran dengan itu? Saya sih sudah pikir kalah gitu, Sudah pikir kalah. sudah pikir kalahnya ya, karena ya aku nggak bisa ngomong di sini gitu. Apa yang membuat kamu akhirnya berpikir bahwa kamu kalah? Ya pikir pahitnya aja gitu. Heeh. Akhirnya seorang Lisa ini udah mempersiapkan Ya, segala sesuatu. mau itu negatif mau itu positif, beliau secara tidak langsung mengakui kalau sudah pernah berhubungan dengan saya kan, begitu. Orang nggak masalah itu negatif positif, tapi kan yang masalah kan selingkuhnya itu kan. Ya sudah gitu. Lisa ini berdampak nggak sih sama keluarga kecil kamu? Kalau keluarga kecil sih jauh ini sih nggak ada ya gitu. Justru aku tuh lebih terbangun hatinya, anak-anakku tuh harus dapat pendidikan yang baik. Walaupun sekarang Selin belum diakui sama ayah biologisnya, aku tetap cari uang bagaimanapun caranya biar ini udah harus masuk playground nih mas, gitu kan, nggak murah juga gitu kan. Ya jadi saya harus kerja keras gitu, harus sehat gitu, mental, badan semuanya kayak gitu sih. Untuk anak-anak yang mau masuk playground ini, Iya. sebagai ibu yang juga tulang punggung, Ya tulang punggung keluarga. ya mungkin persiapan kamu seperti apa sih anak-anak ini untuk ke depan, Persiapannya gimana? untuk mau masuk playground ini mungkin apa yang Sudah masuk. oh sudah masuk. Iya. Baru kemarin sih, baru kayak 2 minggu. Karena sejauh ini aman ya. Dia diajarin mengaji gitu kan. Ya kayak TPA gitulah gitu. Ya playground lah, apa itu disebut ya. Oke, mungkin ada pesan nggak atau apa yang kamu mau sampaikan nih untuk pemirsa dari kasus ini saat ini dan dari kehidupan kamu? Nggak ada sih. Itu mah udah pertanyaan lama ya. Jadi bahas sih kayaknya harus kalau dibahas lagi gitu. Heeh. Tapi mungkin ada hal nggak yang pengen kamu kasih tahu yang harusnya publik tahu nih, bahwa ya harusnya seperti ini, tidak seperti yang diberitakan di luar, miring dan segala macam. Nggak ada ya, takut blunder nih mas nanyanya gitu. Mas nanyanya agak muter-muter. Strike to the point aja. Kalau aku tuh enaknya tuh ditanya kayak langsung A ya ke A gitu, jangan muter-muter, kita kan jadi mikir gitu. Memang enak kalau diajar berpikir. Ya. Berikutnya mungkin untuk bertemu RK lagi atau untuk sidang berikutnya kapan sih? Ya kita belum tahu, kan kita menunggu hasil tes DNA itu keluar tuh. Artinya sejauh ini udah siap ya dengan segala, Insya Allah siap. dan dengan segala konsekuensinya. Iya. Oke Lisa, terima kasih. Wawancara dengan kalian, dengan teman-teman media. Kak, ini kan banyak nih yang netizen yang semakin mendukung kamu, semakin memuja-muja kamu. Mungkin boleh dong spill outfit kamu hari ini seperti apa? Ini lagi simple aja ya, baju lokal brand, sendal lagi, celana juga lokal brand juga. Sepatu ini dari Cimisel Halim, enak banget. Sepatu endorse ya? Nggak ada endorse, beli dong, tanya aja sama Cimihanya. Kira-kira nih untuk pakaian yang dipakai nih semuanya nih sampai tas, sepatu, kisaran harga berapa sih Kak? Kalau yang paling mahal ya tas ya, gitu. Ini kan brand luxury affordable lah masih gitu. Untuk pakaian yang paling mahal yang pernah kamu pakai? 15 juta? Kalau untuk hari ini biasa aja ya? Biasa aja. Brand lokal. Emang kamu secinta itu kan dengan brand lokal? Kita pakai local brand kalau nyaman, kalau bagus kenapa enggak gitu kan? Nggak ngalah-ngalahin yang branded gitu kan? Kalau make up itu spesial ya. Ini lagi soft aja. Ini make upnya by Marta, sahabat aku ada. Make up juga orang lain ya? Tapi kamu sendiri bisa nggak sih kalau Aku bisa make up tapi nggak sebagus inilah gitu. Ya agak sih baju biasa.
ketemu di YouTube channel